Kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes. Ini pasal 6 ayat 59 sampai 66. Khotbah di sinagoga itu sudah berakhir dan di sini di dalam ayat-ayat ini ada pengikut yang tersinggung dan berangkat. Pengikut itu disebut murid. Dan antara pengikut atau murid itu ada yang tersinggung dan berangkat. Yang tersinggung dan berangkat, mereka sebelumnya mengikuti dia, tetapi mereka sebenarnya tidak percaya kepadanya. Ya, pasal 6 ayat 59. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Rumah ibadah itu terjemahan kata sinagoge. Sinagoge itu rumah ibadah. Setiap kota boleh mempunyai sinagoge, tetapi ada satu bait Allah di Yerusalem. Jadi jauh berbeda, jangan dibingungkan. Bait Allah satu di Yerusalem. Sinagoge atau rumah ibadah, terjemahan ini, ya banyak di mana-mana. Dan rupanya tradisi dan kebiasaan di sinagoge memperbolehkan khotbah dan tanggapan dari jemaat. Seperti apa yang kita lihat di dalam pasal 6 ayat 27 sampai 58. Pasal 6 ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Istilah perkataan di sini adalah Yunaninya logos. Logos memang mempunyai beberapa arti yang cukup luas. Dan di sini logos ini keras, perkataan ini keras, khotbah ini keras. Di dalam pasal 6 ayat 26, Tuhan Yesus menegur mereka, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Mereka ditegur bukan karena mereka mencari juru selamat yang akan menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Mereka mengikuti Tuhan Yesus karena dia menyediakan roti, banyak roti. Nah, jadi mereka ditegur. Kemudian di dalam ayat 41, mereka mengeluh. Tetapi di ayat ini, akhirnya ada perlawanan. Murid-murid berkeberatan dengan kata-kata Tuhan Yesus Kristus. Maka rupanya perlawanan meningkat. Sekali lagi mereka disebut murid karena mereka mengikuti dia. Seorang murid mengikuti Rabi. Tetapi di dalam pasal 8 ayat 31 kita membaca mengenai siapakah sungguh seorang murid. Pasal 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi, di dalam pasal 8 ayat 31, ada yang percaya, tapi mereka belum sungguh murid. Jika mau sungguh menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, harus tetap dalam firman-Nya dan memang benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di sini, di akhir pasal 6, mereka disebut murid, walaupun mereka tidak menetap di dalam firman-Nya. Di dalam pasal 12 ayat 4, Yudas disebut murid Tuhan Yesus, tetapi dia bukan sungguh-sungguh murid. Dia bukan benar-benar murid. Oleh karena dia mengikuti Tuhan Yesus Kristus, maka dia boleh disebut salah satu murid dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di dalam arti yang sungguh, ya, dia bukan murid Tuhan Yesus. Dia sebenarnya, terjemahan berkata, dia yang telah ditentukan untuk binasa. Secara harfiah, dia anak pemusnahan. Menurut Yohanes pasal 17 ayat 12. Dan Yudas tidak pernah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jelas di dalam khotbah di sinagoge itu hari itu, banyak perkataan dari Tuhan Yesus sulit diterima.
Tetapi mungkin yang paling berat adalah ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tetapi, apakah itu sulit diterima karena ngeri minum darah atau karena di situ Tuhan berkata, kamu harus menerima aku sebagai juru selamatmu jika kamu mau mempunyai hidup yang kekal. Ya, kurang jelas. Pasal 6 ayat 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Kata yang diterjemahkan menggoncangkan di sini adalah skandalizo. Dan skandalizo itu dapat diterjemahkan menyinggung perasaan atau juga menjatuhkan. Di dalam pasal 7, kita akan melihat bahwa seluruh manusia, dan ya dalam kasus ini sebenarnya semua mereka di Israel pada zaman itu, harus dibagi menjadi dua bagian. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mereka yang melawan Tuhan Yesus Kristus. Nampaknya dia mau supaya sikap hati mereka jelas. Sikap hati mereka mengenai dia menjadi jelas. Di depan Tuhan Yesus Kristus tidak ada sikap, dia cukup baik, Yesus itu dia luar biasa, Yesus itu. Mungkin bukan Tuhan Allah, tapi dia luar, tidak. Di Injil Yohanes kita melihat bahwa sikap seperti itu sebenarnya tidak mungkin. Ada yang menolak dia dan ada yang menerima dia. Tetapi tidak ada yang, dia cukup baik. Tidak mungkin jika membaca Injil Yohanes. Pasal 6 ayat 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Atau secara harfiah, dan kalau seandainya kamu melihat anak manusia, dan jikalau seandainya kamu melihat, itu terjemahan harfiah, susunan tata bahasa pertanyaan ini dan pemakaian kata ean yang diterjemahkan di sini jikalau menyatakan bahwa Tuhan Yesus membahas di sini mengemukakan pengandaian. Ini bukan perjanjian bahwa mereka akan melihat dia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Di dalam Injil Yohanes, kata naik, anabaino itu, dipakai mengenai penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus sebagai satu peristiwa. Dan memang istilah anabaino ini dipakai mengenai kenaikan Tuhan Yesus dua kali di dalam Yohanes pasal 20 ayat 17, tapi juga di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 8, 9, dan juga 10. Oleh karena itu, mungkin ayat ini merujuk pada seluruh itu, penyaliban, kebangkitan, kenaikan. Jika begitu, rupanya Tuhan berkata, jika kata-kataku mengenai roti hidup terlalu keras bagi kamu, nanti lebih buruk lagi bagi kamu pada waktu aku, Raja dan Juru Selamatmu, disalibkan. Tetapi mungkin ayat ini merujuk pada kenaikannya ke surga. Suatu peristiwa yang tidak dicatat di dalam Injil Yohanes. Memang terjadi dan kita membaca mengenai kenaikan di Injil Sinoptik, tetapi tidak disebut di dalam Injil Yohanes. Jika demikian, dan maka Tuhan Yesus membesarkan hati mereka, seolah-olah dia berkata, jikalau perkataanku mengenai roti hidup terlalu berat diterima, harap besok kamu dapat percaya jika kamu melihat kenaikanku ke surga. Sifat ambigu adalah salah satu ciri khas di Injil Yohanes, dan mungkin ayat ini adalah salah satu ayat yang ambigu, mempunyai dua arti pada saat yang sama. Mungkin.
Pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ungkapan perkataan-perkataan itu Yunaninya remata, dari kata dasar rema, lain dari logos. Jelas sekali di dalam perjanjian lama bahwa rohlah yang memberi hidup. Lihat misalnya Kejadian pasal 1 ayat 2 dan Yehezkiel pasal 37. Tetapi pemikiran orang Yahudi berpusat di situ, pada waktu itu berpusat pada daging, sehingga mereka tidak dapat memahami maksud Tuhan Yesus Kristus. Sikap hati mereka agak seperti Nikodemus. Injil Yohanes ditulis supaya mereka dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias dan Juru Selamat, supaya mereka dan kita menerima hidup kekal. Di dalam hal ini, keputusan yang paling penting yang dihadapi oleh setiap manusia, di dalam hal ini, daging sama sekali tidak berguna. Maka karena ini manusia harus bergantung pada roh kudus. Dan kontras antara roh kudus dan daging juga nyata di dalam percakapan Tuhan Yesus Kristus dengan Nikodemus. Di dalam pasal 6 ayat 51 kita membaca bahwa roti hidup yang turun dari surga membawa hidup bagi setiap orang yang memakannya. Di dalam ayat ini, perkataan Tuhan Yesus membawa hidup bagi setiap orang yang menerimanya. Sebenarnya tidak ada kontradiksi antara dua pernyataan ini, karena perkataan Tuhan Yesus membahas pekerjaannya, karyanya di kayu salib. Di Yeremia pasal 15 ayat 16 ditulis, kata-katamu ditemui dan aku makannya. Dan kata-katamu bagiku menjadi sukacita dan kesukaan hatiku, karena namamu dipanggil atasku. Boleh lihat juga Yesaya pasal 40 ayat 6, 7, dan 8. Pasal 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Walaupun perkataan Tuhan Yesus dapat membawa hidup, ada juga orang yang menolak, orang yang tidak percaya. Perkataan Tuhan Yesus tidak membawa hidup jika tidak diterima, tidak dipercayai. Manusia dibagi dua, mereka yang percaya dan mereka yang menolak. Dan pembagian itu menjadi dua bagian, dikembangkan sangat jelas di dalam pasal-pasal yang berikut. Nah, perhatikanlah, Tuhan Yesus tidak berkata, oh mereka percaya, tetapi iman mereka bukan iman yang menyelamatkan. Dia berkata, mereka tidak percaya. Tuhan Yesus tidak pernah mengemukakan suatu iman yang, macam iman itu tidak menyelamatkan. Tidak. Di Injil Yohanes dan di Perjanjian Baru, iman pada Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan. Tidak ada iman pada Tuhan Yesus Kristus yang tidak menyelamatkan. Iman pada Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan. Kalimat ini, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia, ini merupakan satu contoh lagi penjelasan dari Yohanes. Yohanes suka menjelaskan hal-hal tertentu supaya pembaca lebih dapat memahami apa yang terjadi. Dan di sini, dia mau supaya para pembaca sungguh paham dan sungguh yakin bahwa Tuhan Yesus menuju penyalibannya dengan kesadaran penuh siapa yang akan menyerahkan dia. Boleh dikatakan bahwa
Yohanes menjaga kemahatauan Tuhan Yesus Kristus. Menjaga kemahatauan, ya maksudnya Yohanes menulis supaya tidak ada kesan bahwa Tuhan Yesus terkejut bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Tidak mungkin. Yohanes menulis supaya tidak ada kesan bahwa Tuhan Yesus terkejut dia disalibkan. Tidak, tidak. Yohanes mau supaya kita paham bahwa dengan kesadaran penuh Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem untuk dikhianati oleh Yudas dan untuk disalibkan. Amatilah kesejajaran antara siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Kesejajaran ini memberi kesan bahwa Yudas, walaupun secara jasmani dia mengikuti Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Pasal 6 ayat 65. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Sebab itu, sebab ada yang tidak percaya dan meninggalkan dia menjelaskan bahwa ya walaupun orang harus percaya supaya selamat, akhirnya ada orang yang tidak percaya dan tidak datang kepada Tuhan karena Allah Bapa tidak menarik mereka, tidak dikaruniakan kepada mereka oleh Allah Bapa. Tema katakanlah predestinasi dikembangkan sekali lagi di dalam ayat ini. Bukan hanya dia tahu sebelumnya siapa yang tidak percaya. Dia juga tahu bahwa hanya mereka yang ditarik oleh Allah Bapa dapat datang kepada Tuhan Yesus. Jika seseorang tidak ditarik kepada Allah Bapa, dia tidak akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ajaran ini juga ditegaskan di dalam pasal 6 ayat 37 sampai 40 dan pasal 6 ayat 44. Ayat 66 sampai 71 mengucapkan bahwa kebenaran ini juga berlaku pada ke-12 murid. Di dalam ayat ini ada semacam keseimbangan antara tanggung jawab manusia. Orang manusia harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kedaulatan Allah. Tidak ada yang datang kepada Tuhan Yesus kecuali dipanggil, ditarik oleh Allah Bapa. Rasul Yohanes tidak segan mencatat ini, tetapi dia tidak menjelaskan secara spesifik apa hubungannya antara tanggung jawab manusia dan kedaulatan Allah. Lihat juga pasal 6 ayat 37, pasal 6 ayat 39 sampai 40, pasal 6 ayat 44, dan pasal 12 ayat 37 sampai 42. Pasal 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak dari muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Oleh karena perkataan Tuhan Yesus Kristus yang sulit diterima, banyak dari murid-muridnya tidak percaya. Mereka tidak ditarik oleh Allah Bapa sehingga mereka tidak lagi berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka kecewa. Dia tidak rela menjadi raja mereka seperti harapan mereka yang nyata di dalam ayat 15. Mereka percaya bahwa yang diperlukan adalah kemenangan jasmani atas Roma dan bukan hidup kekal. Dan mereka lebih suka roti biasa, roti jasmani, bukan roti yang membawa hidup yang kekal, seorang juru selamat. Dan hal-hal ini tidak mengejutkan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kesan kita membaca khotbah Tuhan Yesus Kristus di dalam pasal 6 adalah bahwa Tuhan Yesus mau supaya mereka yang
mengikuti dia, ramai-ramai mengikuti dia, supaya mereka meninggalkan jika mereka tidak percaya kepada dia. Jadi mungkin rupanya sesudah saat ini, mereka yang mengikuti dia, wah luar biasa, tetap mengikuti dia walaupun perkataannya begitu berat. Ya, saya mengikuti Tuhan Yesus Kristus karena saya sudah berkomitmen tinggi kepada dia. Ya, kadang tidak memahami perkataannya, tapi saya harus mengikuti dia. Sikap itulah sikap yang diharapkan oleh Tuhan Yesus Kristus.